Halo, di video kali ini kami akan menjelaskan yang namanya peningkatan kebersihan melalui pemanfaatan sampah non-organik menjadi kerajinan tangan di lingkungan FKIP Uda. Sebelum kami akan menjelaskan, perkenalkan dulu nama kami. Nama saya ya Arulase, NPM 190531104, Universitas Dharma Agung. Perkenalkan, nama saya Yurniwati Tafanao, NPM 19053111002. Perkenalkan, nama saya Marniati Zai, NPM 19053111007. Langsung saja kita pada pembahasan, yaitu peningkatan kebersihan melalui pemanfaatan sampah non-organik menjadi kerajinan tangan di lingkungan FKIP Uda. Nah, yang menjadi pendahuluannya yaitu kampus Universitas Dharma Agung adalah universitas tertua dan terpopuler di Kota Medan. Lingkungan FKIP Uda kurang bersih dan nyaman karena mahasiswa tidak peduli dengan namanya kebersihan lingkungan kampus. Mahasiswa sering membawa makanan dari luar dan membawa ke dalam ruangan. Lingkungan kampus sering ditemukan sampah organik dan non-organik seperti sampah kardus bekas, plastik, kaleng minuman, kresek, besi, kaca, kabel, barang elektronik, dan lain sebagainya. Nah, masuk kita pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian terbagi dua, yaitu satu, peningkatan kebersihan lingkungan di FKIP Uda Medan, dan yang kedua, peningkatan kenyamanan lingkungan. Nah, pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami, Marniati Zai. Baik, langsung saja pada pembahasan selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi dua, yaitu yang pertama, manfaat penelitian bagi mahasiswa. Jadi, manfaat penelitian bagi mahasiswa ini adalah supaya meningkatkan ilmu pengetahuan yang baru atau sebagai motivasi yang untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa itu sendiri dan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan, khususnya di lingkungan FKIP Universitas Dharma Agung Medan. Yang kedua adalah manfaat penelitian ini, yang kedua adalah bagi mahasiswa, di mana manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah kawasan lebih bersih dan nyaman dan sejuk. Baik, selanjutnya adalah kajian teori dalam penelitian ini adalah yang pertama, teori SNIT 13 tahun 1990 F, di mana sampah adalah limbah padat baik yang terdiri dari zat organik maupun anorganik yang dikelola dengan komponen-komponen subsistem yang saling mendukung, berinteraksi dan berhubungan satu sama lainnya. Teori selanjutnya adalah Julie Soemirat tahun 1994. Menurut Julie Soemirat ini, sampah adalah barang padat yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang tidak lagi dikehendaki atau tidak berguna. Selanjutnya adalah menurut Manik tahun 2003, sampah adalah benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki oleh manusia yang berupa sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya adalah menurut Aswar tahun 1990. Aswar ini
berpendapat bahwa sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai atau tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia, di mana kegiatan tersebut yaitu termasuk kegiatan industri tetapi bukan biologis karena kotoran manusia atau humus swaste tidak termasuk ke dalamnya. Jadi dari beberapa pendapat atau teori yang telah kami paparkan dari atas dapat disimpulkan bahwa pengertian sampah ini menurut para ahli yaitu sampah adalah sesuatu yang sudah tidak berguna lagi dan tidak dipakai lagi oleh seseorang yang dihasilkan atau berasal dari kegiatan manusia itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sampah ini yang telah dibuang yang ada dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang juga. Selanjutnya adalah kerangka konsep. Jadi kerangka konsep yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu dari sampah non-organik, yaitu salah satunya adalah sampah kardus yang nantinya akan dijadikan sebagai tong sampah mini yang disebut sebagai tong sampah kardus atau tosadus. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Arolase. Nah, kita masuk pada bagian nomor 7 yaitu rangkaian konsep. Rangkaian konsep ini udah dijelaskan tadi dari nomor 6 yaitu ada terbagi dua yang namanya itu sampah. Yang pertama contohnya dulu sampah organik, yang artinya sampah organik ini sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti daun, kardus, sampah. Dan sedangkan sampah non organik artinya sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup, contohnya plastik. Nah, kita masuk pada bagian nomor 8 yaitu lokasi dan waktu. Nah, lokasi dan waktu ini dilakukan penelitian ini dilaksanakan di Universitas Dharma Agung Medan pada tanggal atau waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juli 2022. Nah, kita masuk pada indikator pencapaian. Indikator pencapaian ini ada terbagi 3 yaitu pengetahuan, dan yang kedua sikap, dan yang ketiga yaitu keterampilan. Nah, kita menjelaskan pada bagian nomor 1 yaitu pengetahuan. Pengetahuan mahasiswa pada tahap persiapan. Pengetahuan mahasiswa pendidikan di Universitas Dharma Agung khususnya pada jurusan pendidikan fisika lumayan baik dikarenakan dosen-dosennya juga sangat baik dalam menyampaikan materi perkuliahan. Jadi mahasiswanya juga cepat menangkap materi yang disampaikan. Mahasiswa juga belajar bukan hanya dari dosen saja, melainkan belajar dari luar seperti baca buku, nonton YouTube, belajar dari Google, dan bisa juga belajar dari orang lain. Maka mahasiswanya juga bertambah ilmu dan bertambah pintar. Masuk kita pada bagian nomor 2 yaitu sikap. Sikap mahasiswa di FK UBDA sering kita lihat selalu mengabaikan yang namanya kebersihan lingkungan kampus karena mereka selalu kepikiran ada TKS yang membersihkan lingkungan kampus tersebut. Maka dari situlah kami dari kelompok 1 mengambil kesimpulan untuk mengurangi yang namanya sampah tersebut. Kami jadi sebagai bahan praktek atau bahan kerajinan tangan kan seperti terambil dari sampah kardus menjadi sebuah tong sampah.